Persib Bandung juara. Juara lagi, juara lagi, juara lagi. Persib kembali membuktikan bahwa gelar juara tidak selalu harus ditentukan oleh sebuah kemenangan dramatis atau pesta gol, tetapi di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara yang berlangsung di Stadion GBLA, Maung Bandung memang hanya bermain imbang 0-0 kacamata. Tapi justru hasil 0-0 ini menjadi simbol kedewasaan, konsistensi dan juga kematangan taktik dari tim racikan Bojan Hodak untuk sukses mengunci gelar juara ketiga kalinya secara beruntun, berturut-turut. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian, sebelum kita lanjutkan ulasan ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di channel Papatola Football. Selamat untuk Persib Bandung dan juga Boboto serta seluruh warga kota Bandung, Jawa Barat dan juga fans Persib Bandung dimanapun kalian berada. Musim ini Persib tidak hanya menjadi tim yang kuat secara teknis, tetapi juga paling matang secara mental. Ketika tekanan yang begitu besar datang di pekan terakhir, Persib tetap bisa bermain tenang. Dan mereka tahu bahwa 1 poin sudah cukup untuk mengunci gelar juara. Dan itu yang dilakukan secara disiplin. Bayangkan dengan tekanan di pertandingan sebelah ya, antara Borneo menghadapi Malut, yang menurut kita Malut akan juga bermain lebih ketat, lebih bagus. Ternyata dibantai 7-1 sobat oleh Borneo. Dan memang kemenangan itu akhirnya sia-sia karena meskipun sama-sama mengkoleksi 79 poin antara Persib dan Borneo di akhir musim ini, tetapi Persib unggul head to head dan ini menjadi bukti bahwa kompetisi yang panjang, detail-detail kecil ya, itu yang sangat menentukan dan Persib mampu untuk memenangkan pertandingan penting ini. Dan disinilah pondasi gelar juara dibangun. Secara taktikal kalau tadi kita tonton pertandingannya ya, Persib mendominasi dan tentu saja Persijap bertahan secara sempurna. Secara taktikal pertandingan ini sangat menarik, di mana Persib bermain dengan formasi dasar 4-2-3-1 yang sangat-sangat fleksibel ya. Dan Bojan Hodak tetap mempertahankan identitas permainan Persib di musim ini, seperti penguasaan bola yang progresif, kemudian build up yang rapi dari belakang, dan tentu saja eksploitasi ruang di lini kedua. Meskipun Mark Locke absen, ya memang membuat struktur lini tengah sedikit berubah karena Fran Putros dan juga Adam Alis menjadi poros utama di area sentral, sementara Tom Hai diberi kebebasan yang lebih besar untuk bisa sebagai deep lying, kemudian playmaker dan sekaligus kreator serangan. Sejak menit awal kalau kita perhatikan Persib mencoba membangun serangan dari kaki ke kaki, di mana mulai dari Federico Barba, Patricio Matricardi yang begitu aktif melakukan progresi bola dari belakang ke depan, dan kemudian Eliano Renders dan juga Kakang Rudianto bergerak cukup tinggi untuk membuka lebar permainan. Dan Persijap memahami kekuatan Persib dengan sangat baik. Mario Lemos benar-benar bisa membuat pendekatan pragmatis dengan blok pertahanan yang rendah, menggunakan 2 lapis lini yang sangat rapat, dan ketika kehilangan bola Persijap langsung membentuk struktur 4-5-1. Ini yang membuat ruang antar lini Persib Bandung nyaris tertutup sempurna. Jadi inilah alasan mengapa Persib terlihat dominan tapi kesulitan dalam menciptakan peluang bersih. Dan di pertandingan tadi kembali lagi Profesor Tom Hai menjadi otak permainan. Salah satu yang menarik memang di laga ini adalah melihat bagaimana peran Tom Hai yang menjadi pusat distribusi permainan tim Persib Bandung. Hampir semua serangan, alur serangan melalui Tom Hai. Di menit keempat kita lihat bagaimana Tom Hai langsung memberikan ancaman melalui tendangan spekulasi di luar kotak penalti. Tetapi kontribusi Tom Hai memang jauh lebih besar dari sekedar peluang tadi. Dan Hai berkali-kali bisa mengubah arah serangan dengan umpan diagonal dan juga trupas yang memecah pressing dari Persijap. Umpan terobosannya kepada Adam Alis kalau kalian tadi masih mengingat ya di babak pertama. Ini menjadi salah satu peluang terbaik dari Persib. Selain itu ada crossing yang matang yang diberikan kepada Federico Barba di
menit 34, hampir berbuah gol sebenarnya. Tapi lagi-lagi masalah utama Persib justru terjadi di final third ya. Pergerakan Andre Jung cukup aktif, tetapi minim dukungan di area kotak penalti. Dan ini membuat Persijap mudah melakukan cover. Persijap bertahan dengan organisasi yang sangat disiplin. Walaupun gagal menang, tapi Persijap layak mendapatkan pujian besar ya. Minggu lalu mereka juga berhasil menahan Borneo dan minggu ini juga berhasil menahan Persib Bandung. Jadi Persijap ini tampil tanpa ada rasa takut. Bayangkan sobat, full stadion loh untuk menyaksikan kemenangan Persib. Tapi Persijap bermain dengan sangat tenang dan tidak ada takut sekalipun bermain di kandang lawan. Organisasi pertahanan mereka begitu sempurna ya, nyaris sempurna. Dan acungan jempol Papa Tola untuk duet Jose Rubio dan juga Diogo Brito yang tampil solid mengawal lini belakang. Sementara siapa? Wahyudi Hamisi ya. Hamisi ini bekerja keras memotong alur serangan dari Persib dari lini tengah. Dan juga acungan jempol untuk kiper Muhammad Ardiansah yang menjadi salah satu pemain terbaik di laga ini. Ia kiper ini melakukan beberapa penyelamatan penting ya, terutama peluang dari Adam Alis dan juga Andre Jung. Bahkan di beberapa momen ya Persijap mampu memberikan ancaman serangan balik yang cukup berbahaya. Peluang Randy di menit 43 hampir saja membungkam GBLA kalau saja Teja Paku Alam tidak melakukan penyelamatan gemilang. Sepertinya pesta akan berakhir. Dan tidak terbayangkan sobat kalau saja Randy bisa mencetak gol tadi. Dan di fase akhir pertandingan Persijap justru tampil lebih agresif. Mereka berani melakukan direct attack, memanfaatkan transisi cepat dan juga bola-bola mati. Tetapi memang harus kita akui ketenangan dan pengalaman lini belakang Persib di mana Barba dan Matrikardi duet yang sangat bagus sekali berhasil memberikan meredam tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Dan Bojan Hodak aki-aki ini memang selalu punya strategi dalam melakukan pergantian pemain. Dengan masuknya Goicoechea di awal babak kedua membuat Persib lebih ofensif dan lebih berani bermain lebih direct untuk meningkatkan intensitas pressing. Masuknya juga Julio Cesar dan David da Silva Julio Cesar dan Ramon ya, Tangku ya, menunjukkan bahwa Bojan Hodak tetap ingin mengejar kemenangan meskipun sebenarnya Silimbang sudah cukup. Tapi disinilah keinginan pelatih untuk memberikan kemenangan di partai terakhir. Walaupun begitu Persib tidak kehilangan struktur permainan ketika memasuki laga-laga menit akhir dan tetap disiplin. Dan akhirnya pertandingan selesai dan Persib kembali mempertahankan gelar juaranya. Ini merupakan era emas Persib Bandung. Dan kembali GBLA bergemuruh. Persib berada di puncak dan sepak bola Indonesia harus mengakui Maung Bandung masih menjadi raja. Terima kasih sobat-sobatku. Itu dia analisa review match Papa Tola. Selamat sekali lagi untuk Persib Bandung. Dan jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video-video Papa Tola Football. Terima kasih sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.